Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, begini nih. Sorry, sebentar sebelum ngomong panjang lebar, saya sengaja pakai rompi FNN yang warna merah. Ini merah, bros. Kenapa saya bilang merah? Karena memang merah gitu loh. Beberapa waktu lalu, waktu saya beberapa kali pakai ini, rompi ini, ada penonton Bang Edi Channel yang protes tanda kutip. Bang Edi, kenapa pakai rompi oranye kayak rompi KPK? Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan ya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik. Mohon doanya jangan sampai nyasar ke sana-sana. Kalaupun datang ke sana, ya untuk memberikan masukan, saran, data atau unjuk rasa bolehlah. Jangan sampai datang ke sana dengan pakai atau untuk pakai rompi oranye itu. Jadi ini merah, bos ya. Ini merah bukan oranye. Itu satu. Yang kedua, saya pakai rompi oranye merah ini memang sengaja juga karena hari ini saya mau ngomong soal cat pesawat kepresidenan yang merah itu yang sempat diprotes oleh orang Demokrat. Oh, ganti dari biru ke merah. Saya sih nggak ada urusan mau biru merah ya. Zaman SD kan catnya warnanya pesawat presiden kan biru. Monggo-monggo saja ya. Tapi saya nggak peduli tuh mau biru mau apa. Saya hanya mau ngomong soal mengecat pesawat hari gini gitu ya. Ini ada berita dari Kontan. Pesawat kepresiden berganti warna cat merah putih. Ini penjelasan istana. Tuh ya. Ini ada anak muda ganteng pejabat ini. Ini namanya Heru. Ini orang ini namanya Heru. Saya bacain aja. Pesawat kepresidenan satu telah mendapatkan perawatan berupa pengecatan ulang berwarna merah putih. Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres Heru Budi Hartono menjelaskan alasannya. Jadi orang ini bernama Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono, keren ya? Oh iyalah, pejabat istana. Menurut Heru, hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. RI merah putih sesuai warna bendera RI. Ya, HUT RI, ujar Heru saat dikonfirmasi Selasa. Ini berita Rabu. Udah agak telat, sekarang udah Kamis. Nggak apa-apa lah, satu hari ya. Dia pun menjelaskan bahwa pesawat jenis Boeing Business Jet 2 BBJ-2 itu sudah berusia 7 tahun. Sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan. Pengecatan itu ada kaitan dengan keamanan penerbangan, bos, kata Heru. Kalau saya keamanan itu ya menyangkut soal teknis ya, terutama permesinan. Ini saya orang awam nih, mungkin keliru, mungkin yang betul kata Heru Budi Hartono tadi, pengecatan itu terkait dengan keamanan pesawat. Boh, nyambungnya di mana nggak ngerti, terserah dia. Tapi yang menarik bahwa dia mengulang-ulang bahwa cat merah putih ini sesuai dengan bendera RI. Ini kan apa namanya ya? Anda mau nyebutnya apa nih? Jadi nggak usah nyebut dulu deh, saya mau nanya dulu Mas Heru Budi Hartono, kalau sampean berpenjelasan kepada kami rakyat Indonesia pengecatan ulang pesawat presiden seharga 2 miliar rupiah itu berwarna merah dan putih untuk disesuaikan dengan bendera RI. Jadi selama ini Presiden Republik Indonesia gimana gitu loh? Karena pesawatnya nggak berwarna merah putih gitu loh. Saya nggak tahu waktu zaman Pak Harto punya nggak pesawat khusus presiden. Kayaknya nggak punya sih memangnya. Tapi Pak Harto kalau pakai mana itu dia pakai pesawat Garuda. Ada Garuda Indonesia Airways maksud saya ya. Ada logo Garuda Pancasilanya. Dan saya nggak tahu persis apakah itu sudah menjadi pesawat kepresidenan RI atau pesawat Garuda yang dipinjam untuk perjalanan dinas Pak Harto keliling-keliling kemana-mana. Nah, saya nggak ngerti itu ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa zaman Pak Harto, bahkan zaman Pak Karno, Bung Karno pun belum pernah pesawat Indonesia berwarna merah putih. Lalu Anda, apakah ini artinya bahwa presiden-presiden sebelum Jokowi itu tidak mempunyai nasionalisme? karena pesawatnya tidak berwarna merah putih. Kalau nggak salah, mungkin saya salah ya datanya. Kalau nggak salah secara resmi pemerintah Indonesia punya pesawat kepresidenan itu zaman Gus Dur. Kalau nggak salah, Abdurrahman Wahid ya waktu itu memang sempat menuai kecaman ini itu karena ngapain sih
punya pesawat kepresidenan gitu ya. Tapi terlepas itu semua, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pesawat Presiden Gus Dur pun tidak berwarna merah putih. Lalu kalau Heru mengatakan ini disesuaikan dengan warna bendera Indonesia yang anak kecil pun tahu, bendera merah putih. Anda tahu lagunya Ibu Sut, bendera merah putih, bendera merah putih, kan gitu kan. Mbok, maksud saya gini loh Mas Heru, kalau cari alasan tuh Mbok yang lebih apa ya? Itu logis juga, masuk akal juga, tapi menjadi nabrak logika sebelumnya. Dengan mengatakan bahwa merah putih itu sesuai dengan warna bendera, berarti sebelumnya presiden-presiden yang lain mau ngomong apa saya? Susah kan? Nanti kalau saya bilang berarti SBY tidak punya nasionalisme dong karena pesawatnya warna biru, misalnya gitu. Nanti masalah. Atau bahkan Presiden Gus Dur yang waktu itu mempelopori punya pesawat presiden sendiri, nanti masalah gitu kan? Atau bahkan Pak Harto, Soeharto yang kita lihat bolak-balik pergi kemana-mana. Memang Gus Dur sering banget pergi ke luar negeri khususnya, sehingga sampai dihitung-hitung mungkin oleh istana daripada charter pesawat bolak-balik lebih mahal, lebih baik punya sendiri. Memang sih kalau kita bolak-balik pakai ya punya sendiri daripada nyewa kan ya. Oke lah, itu buat pembahasan kita. Pembahasannya saya maksud soal alasan Heru ini. Heru warna merah putih sesuai warna bendera RI. Ya iyalah. Aduh, ampun. Lalu Heru menuturkan untuk cat pesawat memang sekalian diperbaharui karena sudah waktunya untuk diperbaharui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, ya ini merah putih atau bendera nasional. Jadi selama ini nggak punya rasa kebangsaan gitu, nggak punya rasa nasionalisme gitu. Piye Mas? Ya ampun. Heru juga mengkonfirmasi bahwa biaya pengecatan pesawat yang ditaksir mencapai 2 miliar tersebut benar. Plus minusnya segitu, itu untuk pesawat biru BBJ2 saja, belum yang lainnya ya. Ya Allah, ini. Astagfirullahaladzim. Salah satu yang menyuarakan sebelumnya, sebagaimana diberitakan sebelumnya, persoalan cat ulang pesawat kepresidenan ini menjadi sorotan warganet di dunia maya. Warganet mengkritisi pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dinilai memboroskan anggaran negara di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya tadi saya bikin podcast tentang nakes, insentif nakes yang belum dibayar selama 8 bulan. Nakes di Maluku Utara ya, Kabupaten Maluku Utara. Terus ketika saya googling ternyata begitu banyak tenaga kesehatan di kabupaten dan kota yang lainnya yang juga belum mendapatkan hak-haknya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi mereka nggak dapat hak-hak insentifnya. Padahal kata pejabat, kata penguasa, mereka pahlawan. Mereka di garda terdepan mempertaruhkan nyawa, memerangi COVID. Wah, semua yang muluk-muluk. Kemudian kita dikejutkan istana mengeluarkan anggaran 2 miliar rupiah untuk mengecat pesawat kepresidenan yang menurut penjelasan Heru tadi ini menyangkut aspek keamanan karena usia pesawat sudah 7 tahun, bos. Aduh. Saya awam betul, pesawat saya cuma naik doang. Naik doang. Paling top saya beli tiket, paling top itu pun sering-sering dibeli nama orangnya sama kantor waktu saya masih ngantor ya. Apalagi waktu saya masih di media ya, maksudnya jadi wartawan. Wah, seliwar dibayarin sama kantor, sama pengusaha, sama siapa yang undang-undang acara. Saya nggak ngerti. Tapi kalau mengatakan cat pesawat itu terkait dengan aspek keamanan, waduh, saya susah mencernanya tuh Om Heru. Susah. Saya nggak masuk akal saya. Cat itu terkait dengan aspek keamanan, nggak masuk akal saya. Kalau Anda katakan wingnya, sayapnya, aspek keamanan, oke. Anda katakan rem, gas, aspek keamanan, oke. Anda katakan mesinnya, mesin jetnya, ekornya, itu oke. Saya kira oke deh. Oke, yang lainnya tuas apa namanya tuh, roda pesawat keluar masuk, itu oke. Tapi kalau cat, apa hubungannya dengan aspek keamanan? Itu satu aja deh. Jadi menurut saya para pejabat, para penguasa ini mbok hargai gitu loh, hargai rakyat yang nggak bodoh gitu loh. Jangan dianggap kalian ini sedang berbicara anak TK. Nanti ya nak ya, kita akan begini, kalau kamu tenang, kamu ini nanti dibeliin permen. Nanti kalau kamu nggak rewel, kamu nanti dibeliin es krim. Kan nggak begitu.
rakyat Indonesia kan, ya ampun, ya mohon maaf, nggak bodoh gitu loh, nggak bodoh. Masa 270 juta rakyat Indonesia dianggap bodoh dengan penjelasan, aduh, menyangkut aspek keamanan pesawat kepresidenan. Dari mana? Ada lagi berkata, itu kan sudah dianggarkan tahun 2019 di APBN. Oke. Tapi apa harus di tengah situasi seperti ini gitu loh. Emang kalau nggak dicairkan Anda berdosa? Kan enggak, maksud saya begini loh bos. Jangan suka bersembunyi dengan dalih peraturan, normatif gitu loh, normatif begitu. Di atas peraturan itu ada namanya etika. Ngerti etika nggak sih? Susah. Nanti saya suruh belajar ke sekolah kepribadian loh. Siapa John Robert Palmer atau siapa. Dulu kalau nggak salah Ibu Min Uno juga punya sekolah itu. Nanti saya suruh belajar loh soal etika loh. Ada etika bos. Lalu selain etika ada rasa keadilan. Itu loh maksud saya. Anda boleh pasang anggaran di APBN 2019, 2018, 2020, 2021, apapun segala macam untuk segala macam keperluan. Tapi please dalam pelaksanaannya Anda perhatikan yang namanya soal etika. Etis nggak sih di saat rakyat berjibaku bertahan hidup yang kalian ganggu-ganggu ya gitu kan? Kalian kurung rakyat dengan dalih PPKM. Lalu rakyat tidak kalian kasih makan kecuali hanya BST yang 300.000 satu bulan untuk satu keluarga ya. Anda coba berhitung deh. Kalian yang jadi penguasa ini 300.000 itu jajan harian ya, kurasa ya. Jajan harian lah, walaupun semua itu dibayarin sama negara, tapi nggak tahu jajan harian kalian seperti itu. Tapi rakyat Anda paksa hidup 300.000 satu bulan satu keluarga. Mau nggak mau kan mereka tetap keluar rumah. Lalu keluar rumah kalian cegat, kalian suruh putar balik, kalian maki-maki di jalanan. Yang dagang kalian sita, kalian obrak-abrik, dagangannya kalian semprot dengan water cannon gitu loh. Ini penderitaan rakyat bos. Kalau kalian punya buzzer legendaris sekelas Denny Siregar, ada betina buzzer bernama Dewi Tanjung dan yang lain-lainnya sudah berteriak soal PPKM, itu artinya rakyat memang menderita. Lalu di tengah penderitaan rakyat yang begitu dahsyat, kalian ngecat pesawat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di mana etika? Apa sih kalau orang Jawa tepos liro ya? Masuk nggak tepos liro? Nanti tolong di bagian komentar penonton Bang Edi Channel jelasin pada saya, yang dimaksud tepos liro itu ini loh, jadi nggak pas, atau ini loh tepos liro jadi pas yang Anda ucapkan. Nah itu boleh, terima kasih itu ya. Nggak punya seperti itu gitu loh. Ada empati. Nah itu maksud saya, empati. Cobalah berdiri pada posisi rakyat yang menderita gitu loh. Seperti Anda bertetangga, Anda nggak makan gitu ya, anak istri Anda nggak makan, sudah berjam-jam atau berhari-hari, 2-3 hari, tapi Anda lihat tetangga kanan kiri Anda berpesta pora, tidak ngundang Anda, tidak mengasih Anda makanan, tidak ngirim walaupun satu kotak untuk bersama-sama. Apa perasaan Anda dengan begitu? Gila tetangga gue ya, gue kelaparan, anak istri gue kelaparan, ini boro-boro ngasih, malah mereka hanya mempertontonkan pestanya. Saya lihat mereka membuang nasi ke tempat sampah dengan lauk pauknya. Itulah yang terjadi dengan rakyat kita, bos. Itu yang terjadi dengan rakyat kita. Jangan begitu. Astagfirullahaladzim. Ahmad Hosinuddin, pengacara top itu, saya benar-benar kagum pada dia. Dia menyebut dirinya antara lain ya, antara lain sastrawan politik. Itu punya kalimat yang pas. Rakyat butuh sehat, bukan cat pesawat. You know? Rakyat butuh sehat, bukan cat pesawat. Astagfirullahaladzim. Gimana? Semua itu uang rakyat, bos. Jangan pakai seenak-enaknya dengan dalih sudah dianggarkan. Penganggaran itu saja sudah masalah. Ngomong anggaran ya coba. Penganggaran itu masalah. Bagaimana Sri Mulyani tetap menganggarkan bayar bunga utang 373 triliun. Itu bermasalah. Ketika rakyat menderita, bagaimana Sri Mulyani mematok pendapatan pajak sekian ratus atau sekian ribu triliun, termasuk dari pajak-pajak yang diambil dari kantong rakyat, menaikkan PPN dari 10% jadi 12%, mengenakan pajak sembako. Itu bermasalah, itu penganggaran yang bermasalah.
Bagaimana Presiden Jokowi tetap menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur 400 triliun lebih, itu bermasalah. Bagaimana pemerintah tetap ngotot dengan akan melanjutkan pembangunan pindah ibu kota, itu bermasalah. Itu bermasalah, bos. Walaupun sudah menjadi produk hukum dalam undang-undang APBN, sekarang nggak pakai undang-undang malahnya, dalam APBN. Itu bermasalah gitu loh. Apalagi pencairannya. Aduh. Jadi saya mau punya satu pertanyaan. Bagaimana? Please kasih tahu kami, rakyat Indonesia, bagaimana cara memberitahu kalian, wahai penguasa, bahwa kalian zalim, bahwa kalian abai dengan nasib rakyat Indonesia. Bagaimana cara memberitahunya? Sehingga sehingga kalian sadar, oh iya ya, gue zalim ya. Sehingga kalian merasa, oh iya ya, bener ya, kami penguasa ini zalim kepada rakyat yang membiayai kami ya. Itu tahu deh, kasih tahu. Anda bisa kasih komen di tayangan ini, dikasih tahu saya pejabat anu, menteri anu, saya dirjen anu gitu ya. Gini loh Edi, caranya ngasih tahu kami supaya kami tahu bahwa kami zalim pada rakyat. Ketik. Mungkin nggak? Saya udah mau dibilang hopeless, nggak boleh hopeless ya. Nggak boleh hopeless. Sebagai orang muslim yang beriman, insya Allah, alhamdulillah, amin gitu ya. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh. Dosa, putus asa itu dosa, dalam Islam itu dosa. Harus tetap punya semangat. Bahkan orang yang sebanyak apapun dosanya tidak boleh putus asa. Harus tetap yakin Allah Maha Pengampun. Gitu kan. Sebesar apapun dosanya, sifat Rahman, Ghafur Rahim, sifat pengampun dan pengasih penyayang Allah itu jauh lebih besar lagi. Saya nggak hopeless, tapi saya benar-benar bingung, bagaimana caranya memberitahu kalian, wahai penguasa, supaya kalian tahu gitu loh, kalian menzalimi kami rakyat Indonesia. Itu ya, tolong ajarin saya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.